Kabarnya Helga? Aman Kak, sehat. Aman, sehat berarti Aman. ya. Oke. Kesibukan gimana Hel? Nggak sibuk-sibuk lah Kak. Enggak sibuk. Berarti ikut bebras lomba yang kemarin Kak teruskan. Hmm, nggak ikut. Kak ikut. Berarti se- setelah kelas ini ikut berarti ya? Mungkin nggak mungkin. Mungkin. Oke. Itu lomba yang menarik ya itu nggak pakai Python, cuman computational thinkingnya nanti. Jadi Kak sarankan ikut. Oke, thank you Hel. Kalau Abim gimana Bim kabarnya? Sehat, Sehat. sehat Kak. Oke, kesibukan gimana Bim? Ibu tapi nggak begitu bang sih. Abim di olahraga ya sibukannya, Iya Kak, futsal ya? kemarin baru selesai lomba. Lomba bebras ikut nggak Bim? Enggak Kak. Nggak, oke. Nggak apa-apa ya kalau sibuk di luar itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kegiatan, boleh dicoba gitu. Menarik lah, sertifikatnya nanti kan lumayan. Iya Kak. Thank you Bim. Ya, sama. Kalau Hikam gimana Kam? Sehat Kak, sehat. Sehat. Sibuk banget ngedit kayaknya nih Kam. Seperti biasa Kak. Seperti ikut bebras Kam. Ikut bebras nggak? Enggak sih Kak. Enggak, oh, nggak apa-apa ya. Kalau Hikam udah nyaman di editingnya, ya silahkan ya. Coding tuh sebenarnya bisa juga buat untuk di videoin ya. Kak, di YouTube Kak, di yang sebelumnya itu, satisfying-nya tuh di bagian ngetiknya ya. Silahkan kalian cek kan nanti. Oke, Kam, thank you ya. Oke. Kalau Rafif gimana, Fif? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Fif, kegiatannya? Ini kayaknya lemes banget nih suaranya. Oh, capek. Capek. Rafif, ini ya, kegiatannya apa, Fif, kalau Kak boleh tahu? Yang di mana, Kak? Yang sekarang di minggu ini. Besok saya ada acara di SMK. Oh, berarti nggak bisa ikut dong besok ya? Yang ininya? Eh, nggak tahu sih, Kak. Oke, nggak. Kalau ada kesempatan mungkin saya bisa ikut Gaskan. sih. Oke. Ya sih. Oke. Semoga ya produktifnya seru lah ya. Semoga itu tetap dan ya kalian berkembang lah ya. Jangan maksud Kak cari kegiatan yang produktif tuh bagus banget. Thank you, Pip. Kalau Grace gimana, Grace? Sehat, Kak. Sehat. Grace, sibuknya apa, Grace? Kalau Kak boleh tahu. Sibuk, maksudnya sibuk hari Minggu Kegiat besok. kegiatannya secara umum gitu, selain di Algo. Eh, mi- Minggu ini apa Iya, gimana? boleh minggu ini atau minggu ke depannya mungkin di Eh, planning gitu. Kalau sibuk aku mm, bisa dibilang cukup sibuk sih, Kak. Wah, cukup sibuk. Oke. Karena bulan bahasa mungkin ya. Iya, kebetulan Oke. ya apa ikut organisasi-organisasi juga. Wow. Oh, OSIS ya berarti. Iya. Oke. Nice, nice. Mantap ya. Itu berguna nanti kalau udah kuliah itu bisa sebagai bekal buat ikut organisasi di perkuliahan. Namanya BEM ya kalau di kuliah. Oke. Grace, hari Minggu aman, Grace? Hari Minggu sibuk banget, Kak. Sibuk banget. Oh Bener ya. dari pagi sampai malam. Oh, oke dah kalau kalau gitu nggak apa-apa ya. Besok ya nanti Kak jadwalkan di minggu depan mungkin ya di hari. Kita coba hari lain ya nanti Kak konfirmasi Grace ya terkait ekstra kelasnya. Oke? Oke. Kalau gitu sekarang udah 10 menit. Halo Rio, kita udah mulai nih yuk. Kak langsung mulai aja ya teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita bakal belajar topik yang tidak kalah menarik dari sebelumnya untuk memperkaya skill coding kalian. Apa namanya Kak? Namanya adalah operator bersyarat bersarang atau nested conditional operator. Gitu ya. Jadi ini menarik karena apa?
Ingat, di pemrograman itu atau programming itu kode yang ringkas dan readable amat sangat diperlukan. Dan itu PR semua seorang programmer. Ya. Jadi Helga, Grace, Abim, kemudian Rafif, Rio, Hikam, kalau berniat menjadi programmer handal, salah satu skillnya itu adalah bisa menyarankan kode, membuatnya menjadi lebih ringkas dan menjadi lebih mudah untuk dibaca rekan kerja kita. Oke, sekarang kita mendiskusikan program rekomendasi cerdas. Jadi ada ceritanya di sini, berita tentang program Sweet Stories dengan cepat menyebar di komunitas profesional. Sekarang kami telah dihubungi oleh toko makanan kesehatan yang bernama Longevity yang ingin membuat rekomendasi berdasarkan kategori, based on kategori and preferensi produk reference gitu ya. Jadi ini syaratnya begitu. Tugas ini tampak mirip dengan yang sebelumnya, betul sekali. Nah, sekarang apakah kita siap untuk mencobanya? Ya, harus siap ya. So, tugasnya adalah program meminta pelanggan untuk kategori produk dan preferensi setelah memproses jawaban. Program akan mencetak merek yang direkomendasikan dan untuk melakukan itu tabel rekomendasi disediakan. Jadi ada dua kategori di sini. Ada kategori susu sama roti. Kemudian ini keinginannya, totalnya ada 3, yaitu farm, preferensi lainnya, dan gandum. Kemudian ini rekomendasinya, kalau keinginannya farm, kategorinya susu, tolong cetak ini. Kemudian kalau keinginannya preferensi lain, kategorinya susu, cetak ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. The question is, bagaimana kita susun program seperti itu? Apakah kita harus menyusunnya seperti yang kemarin atau bisa kita sarankan? Sekarang mari kita mulai dari diagram alur dulu. Nah, jadi secara algoritma atau konsep ya, diagram alur dari kode yang sebelumnya itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita disuruh untuk menginput datanya dulu, kemudian pasang conditional operatornya. Jadi di sini if produknya sama dengan susu, and keinginannya sama dengan farm. Kalau iya, kondisi ini benar dua-duanya, maka tolong cetak Eco Farm. Kalau tidak, salah satunya salah, maka kalau produknya tetap susu, kemudian keinginannya bukan farm, ternyata tolong cetak Desaku. Kalau ternyata tidak kedua-duanya, Kak, berarti kategorinya kemungkinan roti, keinginannya adalah W atau G apa ini? Saya nggak tahu juga ya. Tolong cetak, kalau iya, toko roti Paman Nik. Kalau tidak, maka keinginannya mungkin roti, tapi kategorinya mungkin roti, keinginannya bukan W atau G ya, tapi selainnya, maka tolong cetak yang ini. Dan kalau tidak semuanya ya tergantung nanti ya, else apa yang akan kita suruh perintah program. Begitu ya. Itu secara konsep. Secara coding bagaimana? Secara coding kurang lebih pertama kita buat nanti variabel bernama kategori dan keinginan. Pasangkan fungsi input, taruhkan frasa untuk mempercantik codingan kita. Ya, jadi kategori input frasanya, keinginan input frasanya. Oke. Setelah itu barulah kita pasang conditional operatornya. Jadi if kategori produk susu and keinginannya adalah farm, tolong cetak ini. Kalau kategorinya produk susu, keinginannya tidak farm, ya, tolong cetak ini dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, bisakah kita menulis kode dengan cara yang lebih ringkas? Jawabannya adalah yes. Ya. Terus caranya gimana? Caranya adalah pemeriksaan kategori diulang. Dan secara konsep atau algoritma nanti bentuk dari flowchart-nya itu adalah, atau diagram alirnya itu seperti ini ya. Jadi kalau kategorinya itu berupa produk susu, nanti dibagi lagi. Artinya kita sarankan ya, if kategori sama dengan produk susu, di dalam if ada if lagi. If keinginan sama dengan farm, tolong cetak ini. Else, kalau tidak tolong cetak di saku. Jadi ini lebih ringkas ya. Kemudian kalau kalau kategorinya bukan susu, maka else
else-nya itu di dalam else ada if lagi. If kategori sama dengan roti, dan di dalam if itu nanti akan kita buat lagi sarangnya yang bernama if keinginannya gandum, tolong cetak ini, selain itu tidak. Kalau tidak, ya udah apa yang kita perintahkan bebas. Kemudian secara coding gimana bentuknya? Secara coding dia akan menyerupai codingan seperti ini. Nah, jadi if kategorinya produk susu, tolong rincikan lagi, spesifikkan apa keinginannya. Kalau keinginannya farm, tolong cetak ini. Selainnya, artinya bukan farm ya, entah itu apa gitu, entah itu gandum, kemudian padi, kemudian tepung dan lain sebagainya, tolong cetak di sak. Nah, kemudian di bagian kedua kalian bisa menggunakan else, kalian juga bisa menggunakan if. Ya, kita belum belajar elif nanti ya. Nah, di sini dia pakai if, fine-fine aja. If kategori sama dengan roti, tolong if dispesifikkan lagi, if keinginannya gandum, tolong cetak ini. Selain itu, artinya bukan gandum, dan kategorinya roti, tolong cetak ini. Ternyata bersarang juga berfungsi untuk operator bersarang. Udah jelas ya, jadi bersarang tidak berfungsi hanya untuk input integer str yang kemarin, tapi bersarang juga ternyata dapat diterapkan di conditional operator. Dan dengan menggunakannya kita menghindari pemeriksaan yang rumit. Ya ini memang kelihatan rumit awalnya ya, tetapi kalau kalian sudah terbiasa, ini lebih mudah untuk diimplementasikan, lebih mudah untuk dimengerti daripada yang di awal tadi, yang ini ya. Ini memang mudah tapi terlihat, nah ini memang mudah tapi boros, jatuhnya ini boros karena kita mengulang-ulang kode yang sama itu selama 4 kali. Ya, tapi kalau begini ya penulisannya lebih, ya sebenarnya sama aja ya banyaknya, cuman secara nuansanya itu lebih dapatnya di sini. Kalau udah ya programmer yang cukup andal lah gitu ya. So, hari ini kita akan gimana? Kita akan belajar yang pertama menemukan bahwa operator bersarang adalah alat pemrograman untuk kondisi yang kompleks. Kemudian kita akan mempelajari dan memprogram operator bersyarat dengan banyak cabang. Kemudian program rekomendasi cerdas atau smart recommendation per tingkat. Nah, sebelum kita lanjut, Kak mau kalian menjawab beberapa pertanyaan ini dulu. Bagaimana kita bisa membuat ekspresi logika sederhana? Nilai apa yang bisa diambil? Jadi ingat ya, ekspresi logis sederhana itu nanti terdiri atas ya tanda-tanda matematis ini ya. Ada lebih besar, lebih besar dari, atau lebih kecil dari. Kemudian tanda sama dengan, ingat harus double equation, double tanda ya. Kemudian tidak sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan. Nah, untuk ekspresi logis yang sifatnya majemuk, oh belum ya. Sekarang Kak mau tanya, Grace, apa nilai ekspresinya booleannya ini? Apakah true or false? What is the value of this expression? Grace. 1 sama dengan 2. True or false? False, Kak. False. Suara Kak ribut nggak? Apa, Kak? Suara Kak ribut nggak? Maksudnya berisik nggak? Enggak. Oke, nice. Oke, Vip, nilai yang kedua ini nilainya apa? False or true? Rafif? 2 sama dengan 1 plus 1. False or true? Oke. Gimana, Vip? Kalau Rio, ini 2 sama dengan 1 plus 1 ini false or true, Rian? Rio? Tuh. Tuh, Kak. True. Oke, nice. Kemudian kalau ini, Tia. Misalnya Kak, ini kan A ini kan variabel ya. Kemudian misalnya A ini Kak tulis 3. Dia akan bernilai true or false ekspresi ini? False. False. Mantap sekali ya. Kemudian Hikam,
15 sama dengan string 15. True or false? False, Kak. Oh, bukannya true. Enggak, False Kak. ya. Iya. Oke, mantap. Kemudian Helga, mana sih Helga nih? Ini Ya, false Kak. or true? True. True, mantap ya. Pi itu lebih besar dari 3, betul. Ini phi ya, nilai pi di matematis. Abim, halo tidak sama dengan halo. Lah, benar atau salah nih, Bim? Gimana, Bim? Kak, perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Mungkin false. Iya, false. False ya. Jadi ini true ya. Jadi Wah, halo itu haknya gede di sini itu tidak sama dengan halo yang haknya kecil ya. Jadi benar oh ya, iya, dia udah tidak seru sama ya. gitu. Iya. Kirain Nggak apa-apa, kita belajar bareng di sini ya. Nah, sekarang Felix bisa menjawab yang terakhir, Lex. Ini true or false? Di chat aja nggak apa-apa. Kalau open mic juga bagus. 3 plus 2 times 0.1 sama dengan 0.5. Betul atau salah? Nilainya adalah Lex true. Oke, nice. Oke, kalian sudah jago semua ya. Jadi nilainya false, true, true, false, kemudian bla 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 gitu ya. Kalian sudah bisa. Nah, sekarang untuk ekspresi logika majemuk, ingat kita menggunakan kata and untuk logikanya, and kemudian or untuk logika or. And ini adalah membutuhkan semua kondisi harus benar, maka dia bernilai benar. Or itu setidaknya satu yang benar, maka dia benar. Oke? Kemudian contohnya gimana? Sekarang jawab lagi nih. Lex, yang ini true or false? Yes, ya sama dengan ya. And 3 lebih dari 2. Mana Felix nih? Kak, tunggu chatnya nih. True. Mantap. Oke, Liam. Rafif, yang ini benar atau salah? 1 lebih dari 2, N. 3 lebih dari 2. False. False. Nice. Karena ini adalah false, ya. N itu kalau di matematik simbolnya kayak gini ya, kayak gunung gitu. Kemudian ini true. 3 itu memang lebih dari 2. False dan true itu nilainya false. Mantap. Kemudian, Tia, 1 lebih dari 2 or 3 lebih dari 2 nilainya apa? True. True. Nice ya. Jadi ini salah memang. Kemudian or itu kebalikan dari n ya. Jadi gini kalau secara matematis. Kemudian ini true. Karena salah satu benar dan ini or, maka true. Bagus. Kemudian Rio, kalau di sini ada variabel, Kak nulis variabelnya itu huruf kecil semua. Apakah nilai ekspresinya menjadi true atau salah? False. False ya. Karena yang ini udah jelas salah ya. Jadi apapun nilai di sini kita tidak peduli. Satu aja yang salah di n semuanya akan salah. Nice. Helga, nomor yang ini true or false? True. True ya. Nice sekali. Karena ini true, ini juga true. Kemudian, Hikam, gimana Kam yang ini Kam? Answer-nya misalnya yes, S-nya gede di akhir gitu. Gede banget tuh. True, Kak. True ya. Iya, jadi ini nanti bakal salah ya. Ini salah, false. Tapi yang ini answer tidak sama dengan yes. Ya, ini true. This is true. That's really really nice. Makasih ya. Udah bener ya kalian. Oke, sekarang apa itu operator bersyarat? Ya, itu adalah operator untuk mengeksekusi atau tidak. Program untuk mengeksekusi atau tidak dieksekusi. Ya, jadi perintah yang mengeksekusi atau tidak tergantung pada nilai ekspresinya. Contohnya ini ya, secara konsep nanti dia bercabangnya begini. If sesuatu, kalau dia benar tolong ini, kalau dia salah tolong ini. Gitu. Ya, mantap. Sekarang bagaimana kita menulisnya? Ya pakai if else ya. Ya, Kak pikir kalian sudah lebih tahu ya. Nah, sekarang baru kita berbicara tentang
conditional operator yang disarankan. Gimana caranya? So, apa itu fitur khusus dari operator bersyarat bersarang? Kita sudah memastikan bahwa operator bersyarat bersarang itu dapat diganti dengan ekspresi logika majemuk. Di sisi lain, bersarang itu gunanya apa? Pertama, mengurangi kondisi pemeriksaan, ya, mengurangi. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan kode, dan ketiga, membuat kode lebih logis dan mudah dibaca. Ya, ini secara konsep. Kemudian secara algoritma atau flowchart-nya, dia bakal seperti ini nanti ya. Jadi nggak bercabangnya itu dari atas gitu ya. Tapi bercabangnya itu kayak ya gini nih. Kayak ini cabang yang utama. Kalau tidak ya langsung begini. Di cabang utama ada cabang lagi gitu. Kemudian membacanya gimana Kak? Cara membacanya. Jadi if syarat 1 terpenuhi, kalau iya kondisikan lagi if syarat 2 terpenuhi. Kalau iya, tolong ini tindakan 1, kalau tidak tindakan 2. Kalau syarat 1 tidak terpenuhi, tolong langsung ke tindakan 3. Ya. Kemudian tindakan 3 ngapain? Terserah kalian. Nanti mau naruh apa. Begitu ya. Nah, sekarang tugasnya ini buat algoritma untuk mencetak rekomendasi buah dan sayuran. Bukan tugas, contoh pemecahan masalahnya ya. Bagi mereka yang menginginkan buah tanpa biji, cetak nanas. Untuk yang lain, apel. Artinya else-nya itu apel. Bagi mereka yang menginginkan sayuran musiman, cetak brokoli. Untuk yang lain kentang. Secara flowchart, nanti bentuknya akan seperti ini. If, kategorinya itu buah. Kemudian di dalam if ada if lagi. Kalau buah itu tanpa biji, atau keinginan tanpa biji, tolong cetak nanas. Kalau tidak tanpa biji, tolong cetak apel. Nah, kalau di luar ini, else atau if lagi boleh, tapi else aja lah ya. Else, if. Di dalam else ada if lagi, kategorinya sayur, dan kategorinya sayurnya itu adalah kalau musiman, tolong cetak brokoli, kalau tidak, tolong cetak kentang. Ini secara flowchart. Kemudian, apakah algoritma seperti itu akan berhasil? Ya, bisa berhasil ya. Tetapi tidak selalu benar. Karena apa? Jika pelanggan mengetik kategori roti, keinginan dengan biji, mereka akan direkomendasikan kentang. Maksudnya begini. Kan di sini dia ketika langsung bilang else, ya, else-nya sayuran, kemudian mungkin nanti di sayuran, di keinginannya ini bukan musiman, maka dia akan mencetak kentang. Tetapi kalau kalian menspesifikan if, kemudian di dalam setelah if ada if lagi, artinya nggak begini gitu ya. Rancangannya akan seperti ini nih. If kategorinya buah, keinginannya tanpa biji, maka tolong cetak nanas. Kalau iya, kalau tidak apel. Else if. Nah, baru dispesifikkan gitu. Ya. Jadi ini bentuk desain bersarangnya kurang lebih akan seperti ini. Ada if di dalam if, kemudian ada else, ada if di dalam else. Ya. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua, susun program yang menawarkan hidangan siap saji untuk makanan. Jika pelanggan masuk sarapan, maka rekomendasikan bubur. Untuk makanan lain, jika pelanggan ingin makan banyak, rekomendasikan pilaf. Dalam kasus lain, rekomendasikan irisan daging dengan kentang tumbuk. Secara konsep begini, secara coding begini. Ya, jadi pertama, buat variabel makan, kemudian pasangkan input. Kalian bisa langsung menulis lowernya di sini, supaya ini nggak perlu. Kemudian, kalau makannya sarapan, langsung cetak bubur. Tapi kalau dia nggak mau sarapan, makan jenis makanannya sarapan, maka tolong minta input lagi apa yang Anda inginkan. Kemudian langsung lower kan. Kemudian kalau keinginannya makan enak, berikan rekomendasi fill up. Kalau selain itu, potongan daging dengan kentang tumbuk. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi begitu. Nah, sekarang ya ini biasa ya. Apa yang akan dicetak program pada input data berurutan? Pertama, dia kalau nanti Kak memasukkan kata sarapan, Rafif, apa yang akan dicetak program ini? Misalnya nanti di sini Kak masukkan kata sarapan gitu. Fif, apa yang akan dicetak program?
Kenapa, Kak? Gimana? Gimana? Eh, bisa diulangi lagi tak, Kak? Ini, misalnya kan program Rafif itu begini nih, ya. Kemudian Kak sebagai pengguna programnya gitu. Kak masukkanlah nih, kan input ini kita disuruh memasukkan data. Kak masukkan kata sarapan gitu. Apa yang akan dicetak program ini nanti? Apa yang akan menjadi outputnya? Outputnya adalah bubur ya. Iya, karena makan atau variabel yang saya masukkan kan sarapan ya. Dan udah dikecilkan gitu. Jadi S-nya besar ataupun kecil kita tidak perlu khawatir. Nah sekarang Grace kalau Kak memasukkan di makanan yang makannya ini, Kak misalnya memasukkan makan malam. Kemudian Kak memasukkan masakan Amerika. Apa yang akan dicetak program? Pertama Kak memasukkan makan malam, kedua Kak memasukkan masakan Amerika. Apa yang akan dicetak program? Helga, boleh? Itu Kak yang else paling terakhir. Else, paling terakhir. Iya, betul sekali ya. Jadi alurnya begini. Ketika dimasukkan makan malam, dia akan dikecilkan. Otomatis dia ke sini, else, karena bukan sarapan ya. Kemudian disuruh input lagi, apa keinginannya? Saya ingin masakan Amerika. Karena masakan Amerika itu tidak sama dengan makanan makan enak, maka dia langsung ke else. Jadi tolong print yang kaya. Ya, betul sekali ya. Jadi yang akan dicetak nanti potongan daging dengan kentang tumbuk. Oke. Mungkin seperti itu. Kesimpulannya adalah ide konstruksi bersarang juga berlaku untuk operator bersarang. Itu sangat-sangat clear. Kemudian ini membantu menghindari kerumitan pemeriksaan kondisi yang tidak perlu. Kedua, untuk memprogram operator bersarang, kita perlu menentukan tata cara pemeriksaan kondisi. Dan yakin tahu tentang desain konstruksi persyaratnya. Begitu ya, artinya apa? Ya, ini tuh harus kalian pahami gitu. Kenapa saya menaruh else di sini, kenapa enggak di sini. Kemudian kenapa harus ada else di sini, kenapa enggak if, dan lain sebagainya gitu. Kalian harus memahami. Sekarang, sebelum kita latihan, ada pertanyaan dulu. Kak, masih belum paham yang ini. Mungkin seperti itu. Silakan. Kak, tunggu ya. Gimana? Felix mungkin mau bertanya? Rio, Mutia, Liam, Helga, Hikam, Abim. Oke, Felix. Tidak ada, Kak? Oke. Tidak ada, Kak. Tidak ada juga. Grace? Gimana, Grace? Mau bertanya ke Kak mungkin? Mungkin bertanya nanti pas praktek sih, Kak. Kalau sekarang Praktik. paham. Oke. Ya, kadang ya kayak soal matematika banget lah ya. Dikasih contoh yang mudah, pas soalnya susah banget. Oke, kalau gitu langsung kita praktekkan. Mungkin jangan Kak yang share screen ya. Ada yang mau share screen? Ayo, kita kerjakan bareng. Nanti kalau Kak yang share screen, ya kalian, bukan kalian yang mengerjakan. Nuansanya nggak dapat. Gitu. Silakan, ada yang mau? Oke, ayo Lex, langsung aja. Ayo teman-teman, kita jawab bareng ya. Oke, bisa terdapat lebih dari satu. Ide konstruksi dapat diterapkan pada operator betul. Operator bersyarat bersarang dapat digunakan untuk mengoptimalkan. Oke, nice. Saat memprogram operator kondisional bersarang, aturan yang dipelajari sebelumnya untuk desain konstruksi. Oke, betul ya. Itu betul juga. Kemudian untuk memprogram operator bersyarat bersarang, kata layanan if, else. Oh, salah. Itu enggak. If, else, else, if itu enggak ada ya. Itu yang ketiga. Iya. Nice. Oke, berapa? Wah, ini cepet banget ya. Kalian cepet-cepet banget ya ngetiknya. Saya jadi minder kalau kayak gini.
Oke, saya sepertinya harus latihan mengetik lagi ya. Setelah melihat ini. Mantap lah ya. Saya bangga sama kalian. Pancake. Nice. Wah, nice Lex. Oke, lagi. Oke, silahkan Rafif. Atau mau Kak temenin? Janganlah ya. Oke. Ini sekarang gimana? Perbaiki kesalahannya, Lex. Kira-kira di mana nih? Program merekomendasikan program menanyakan kategori barang. Jika oke, udah bener ya, kita nggak perlu, tapi ada yang salah mungkin di sini. Apa kira-kira? Mungkin kategori kurang ini ya, kurang lurus. Ya, nggak ada titik dua. Nggak ada titik dua, kemudian else-nya. Oke. If kategori yang kedua apa? If kategori permen udah. Untuk kategori lainnya. Oh, bukan ya. Jadi mungkin else-nya satu aja ya. Jadi else nanti di dalam else. Coba Kak lihat soalnya ke bawah, Lix. Nah ini, ke bawah. Oh ini, jika pembeli tidak menginginkan barang untuk promosi, maka program dengan sopan mengucapkan. Betul tuh Lix, mantap. Jadi kita sarankan ya, mantap. Itu tapi ada yang kurang tepat tuh. Yang bagian kategori pertama itu kurang sejajar sama if-nya ya. Ya, itu sama dengannya kurang juga. Yang di atasnya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, mantap. Coba sekarang. Nah, nice. Mantap. Loh, harusnya masukkan kategori ya. Penjualan if yes, tolong tanyakan. Enggak ya, itu udah benar ya harusnya. Harusnya dia di dalam indentasi. Coba kategorinya di if tadi sesuai apa namanya? Sejajar sama if-nya. Nah, sebentar. If kategori permen print ini, else print ini. Coba ulang, Diran, Lex. Beritahu. Oh, coba masukkan kata ya berarti ya, jangan yes. If penjualan sama dengan. Atau sebenarnya jangan masukkan kata yes aja gitu, jangan ya. Nah, di situ. Yes. Nah, nice. Centang. Oh, permen. Loh, kok nggak bisa? Contohnya apa emang katanya? Di contohnya apa? Oh iya, parah nih soalnya.
Belum bisa? Oke, nice. Oke, sekarang ini perbaiki apa? Oke. Jika klien membeli hijau dari 100 koin dan harga lebih tinggi, maka cobalah. Oke. Ingin membeli hijau. Oke, jika kalian membeli sayuran dengan harga kurang dari cobalah berbagai. Oke. Oke. Kalau mungkin yang pertama itu 100 koin dan lebih tinggi. Iya, betul ya. Udah bener itu. Yang lebih dari. Iya. Tapi harganya itu mungkin ke integer dulu ya, Lex ya. Integer input gitu. Iya. Nah, kemudian jika kalian membeli sayuran dengan harga kurang dari 100, artinya else gitu ya. Else-nya kan berarti kurang dari 100 ya. Cobalah berbagai nice. Kemudian jika tidak ingin membeli sayuran, mantap. Bagaimana? Udah. Coba. Ups, sama dengan ya. Nah, masih salah? Oh iya. Sayuran hijau 50 betul. Berarti ubi nanti. Lah, oh iya betul. Oke. Sayuran hijau 50. Oke, nice. Stop kalau gitu, Felix. Maksud Kak di nomor 5 dulu. Ada yang mau bertanya dulu? Jangan stop share. Jangan stop share. Ya, ini maksud Kak Felix sambil tunjukkan codingannya gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Nomor 5 mungkin, tunjukkan nomor 5. Rio, gimana yuk? Aman? Grace? Rio gimana yuk? Sorry, Kak. Aman? Masih nomor 4. Nomor 4. Oh. Rio mau bertanya atau mau berusaha sendiri dulu? Usaha sendiri dulu. Oke. Kalau Grace gimana, Grace? Aman, Kak. Aman. Aman. Kalau Kalau Tia gimana, Tia? Aman juga, Kak. Aman. Hel, gimana Hel? Mau lihat nomor 4 coba, Kak. Nomor 4, Lex. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi if penjualan samanan. Ini sebenarnya disuruh memperbaiki aja ya. Codingannya udah jadi. Kita disuruh untuk menyarankan kondisi-kondisinya. Bingungnya di mana, Hel? Enggak, Kak, cuma lihat doang. Oh, cuma lihat. Oke dah. Kam, gimana Kam? Aman? Aman. Saya sebenarnya oke aman. Rafif udah kembali belum, Pip? Kayaknya belum ya. Oke, lanjut kalau gitu yuk. Abim aman, Bim? Mana si Abim nih? Iya, Kak. Nomor 1. Aman? Aman. Oke. Lanjut Lex kalau gitu. Oke, sekarang kita disuruh gimana nih? Program harus tanyakan apakah pelanggan ingin. Oke, mantap. Kemudian if Oh, gimana Bim? enggak. Ini baru nemu cara nomor 1. Tadi bingung. Oke. If menjawab iya, maka sarankan yang pertama if lagi gitu ya. If berarti kalian udah bisa membuat kalkulator sederhana ya. Lex, kalau boleh buat aja Lex projectnya langsung. Nanti ya lanjut. Sambil kita bincang-bincang. Oh, ada. Oke, nanti ya nanti.
Ayo. Lowernya tuh kurang tanda kurung ya. Oke, sip. Nice ya, saya butuh itu juga. If jawabannya iya, lowernya kurang tanda kurung di belakang. Oke. Ups, bukan. Iya, betul ya. If iya, maka if lagi ya. Kategorinya produk makanan. Berarti buat ini dulu, buat kategori dulu. Kategori sama dengan input. Kategori minat tuh tulisannya. Kategori minat, titik 2. Kemudian if kategori sama dengan produk makanan. Maybe harus dot lower mungkin ya di kategorinya. Langsung aja di belakang dot lower. Iya, supaya nggak repot. Oke. Cetak susu 1 liter, kue kismis dan persik. Apa persik itu ya? Saya nggak tahu. Coba saya searching. Kayaknya buah yang menarik ya. Kemudian else-nya berarti cetak, bedak cuci, sikat sepatu. Persik itu apa ya? Oh, persik itu bukan. Oh, enak banget kelihatannya nih. Else, print, bedak cuci, sikat sepatu. Oke, kemudian else yang lainnya jika tidak, beritahu kami jika Anda berubah. Oke, mantap ya. Jadi nested itu kayak gini aja ya. Gak ada yang istimewa gitu ya. Oke, produk makanan. Loh, oh, print itu. Print. Wah, Felix nih. Print ya. Terlampau ya. Ya, produk makanan. Nah, gitu. Kalau misalnya tidak gitu. Coba langsung tidak. Oh ya, oke. Oke. Kok belum benar ya tapi? Output yang diinginkan apa? Hmm. Coba nggak usah. Oh, udah ya. Boleh naruh dot lower nggak, Lix, di kategorinya itu? Iya, di belakang. Nah, coba sekarang. Bisa? Atau mungkin coba lihat soalnya ke bawah, ke bawah. Oh, itu tanda seru tuh. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Tanda seru di akhir. Iya, lo belum benar ya. Kalau gitu coba nggak usah ada dot lower deh di kategori. Ah, udah tuh. Benar. Nice. Oke, sekarang lanjut. Ini pertama mungkin coba lihat soalnya, Lix. Ya, buat aja itu harga 1, harga 2, harga 3 itu.
Jadi buat aja variabel gitu ya. Harga 1 atau bebas loh. Felix mau membuat variabelnya gimana. Jangan lupa INT input. Panjang umur. Harga tertinggi dari ketiganya dan cetak jumlah yang harus. Pembeli dapat membeli 3 barang apa saja. Membayar yang paling mahal dan berbeda. Coba ke bawah. Lex. Mungkin ada beberapa. Biarkan 3 angka. Oke. Coba ke bawah itu Lex. Harga 1 dan 3 harga sama. Jumlah ini lebih besar dari 2. Oleh karena itu nomor 3. Oh. Oke, I see. Coba lihat contohnya. Jadi kalau kita memprint 1200, 2100, 1400, dia bakal memprint harga tertinggi ternyata. Berarti nanti logikanya gimana? Coba buat variabelnya dulu kalau gitu. Harga 1, harga 2, harga 3. Put harga produk 2. Berarti ini ada, ya oke, nantilah. Nah sekarang if, misalnya harga 1 itu yang paling tinggi. Maka if harga 1 lebih besar, berarti ya sama dengan, lebih besar atau sama dengan harga 2 misalnya. Titik 2, nah sekarang kondisikan lagi if harga 2 itu ternyata lebih besar gitu dari harga atau lebih besar sama dengan boleh harga 3. Maka ya yang dicetak itu ya print promo yang itu. Promo dibayar untuk 3 item. Yaitu harga 1 ya berarti. Koma yang terakhir harga 1. Artinya apa? Harga 1 itu adalah harga yang paling tinggi. Kemudian else, berarti else-nya itu kan harga 2 itu lebih kecil dari harga 3. Ya. Berarti tetap ya promo dibayar harga 3 ya. Jadi else-nya itu berarti harga kan else-nya itu kan berarti gini ya, Kak. Gini kan? Harga 3 itu lebih besar dari harga 2. Betul ya? Kalau harga apa namanya? Ya berarti dia paling tinggi intinya gitu. Masuk nggak? Masuk nggak, Lix? Logikanya. Jadi misalnya harga 1 itu kan kita taruh 100. Harga 2 itu nanti kita taruh 150. Oke. Harga 3 misalnya kita sekarang 100 aja deh harga 3. Otomatis yang pertama itu kan terpenuhi. Jadi harga 1 itu paling mahal. Gitu ya. Sekarang misalnya 100, 150, tapi harga 3-nya itu 200 gitu. Maka kondisi pertama udah benar. 100, 150, sorry. 100, 150, misalnya 150, kemudian 100, kemudian 200. Maka kondisional yang pertama itu terpenuhi. 150 itu lebih besar dari 100. Tapi if yang pertamanya yang disarankan itu kan tidak terpenuhi ya. Artinya apa? Harga 3 itu kan 200. Itu lebih besar daripada 100. Dan saat dibandingkan 100 itu, 200 itu memang lebih besar dari harga 1, 150. Otomatis harga 3. Gitu ya. Ya ini permainan angka ya. Jadi
Bolehkah anotasi nggak, Lix? Izinkan dulu ya. Enable. Oh, bukan. Tetap share screen aja. Tapi enable annotation gitu for others. Nanti ada tuh titik 3. Ada titik 3 di bagian share screen kalau nggak salah. Cari. Titik 3, kemudian enable annotation for others. Ada tulis. Nah, mantap. Nah, gini maksudnya. Misalnya, Felix nanti memasukkan harga satunya ini 100. Atau jangan deh 100, supaya ini masuk dulu. 150. Kemudian harga 2-nya itu misalnya 100. Harga 3-nya itu misalnya 50, Lex. Maka ini kan udah terpenuhi ya, betul? Ini udah benar, kondisi ini udah benar. Otomatis dia masuk ke sarang, betul? Nah, sekarang dia membandingkan harga 2 itu kan 100. Apakah benar harga 2 itu lebih besar atau sama dengan? Ya, dia benar ya, 100 itu lebih besar dari 50. Artinya ini benar. Tolong berarti yang dibandingkan terakhir itu kenapa yang di print harga 1? Ya, karena kan kita di sini dia inginnya harga paling besar atau harga maksimum itu yang dicetak gitu. Oke? Jadi artinya kalau harga 2 lebih besar dari harga 3, maka secara logis harga 1 itu pasti lebih besar dari harga 2. Karena apa? Harga 2 itu lebih kecil dari harga 1 gitu. Ya, ya. Kalau dilihat angkanya saja kan ini lebih besar dari 100, lebih besar dari 50 gitu. Ya artinya apa? 150 ini lebih besar dari 50. Gitu. Makanya yang dicetak harga 1. Harga tertinggi itu harga 1. Ya. Ya, kita belum belajar list dan belum belajar fungsi yang lainnya. Sebenarnya ada fungsi max, tapi di sini kita membangun computational thinking dulu ya. Jadi gitu, Lex, kurang lebih seperti itu. Ayo, nanti dicoba-coba aja. Sekarang else-nya mungkin ya. Ini baru kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, if sekarang kondisi yang kedua itu ya berarti if harga 2 lebih besar sama dengan harga 3, di dalam if ada if lagi. Kalau harga 2 lebih besar dari harga 3. Oh, langsung aja. Oh, berarti pakai else saja ini ya. Jadi selainnya itu else langsung. Jadi if yang kedua itu pakai else saja. Else gitu. Yang di atas tuh. Iya. Else, if, baru if. Jadi ini artinya selain misalnya harga 1 itu tidak lebih besar dari harga 2. Ada kemungkinan yang lainnya, ada. Yaitu harga 2 itu pasti nanti lebih besar sama dengan maksudnya. Lebih besar sama dengan harga 3. Harga 2 lebih besar sama dengan harga 3. Nah, kalau seperti ini maka cetak yang menjadi harga tertinggi ya udah jelas ya, harga 2 berarti harga tertinggi. Print, promo, dibayar, untuk 3 item, koma harga 2. Nah, else-nya itu berarti ya print harga 3 ya. Gimana? Udah? Coba di run sekarang. 1.200. Nah, pasti harga 2. Nah. Oke, Lix.
Saatnya istirahat sejenak ya. Kita kembali 21.00 ya, 5 menit aja lah ya kita istirahat. Kalau mau melanjutkan silahkan juga. Kalau mau putar musik silahkan Felix, gak apa-apa. Atau yang lainnya juga.
Halo? Lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan materinya dulu. Baru kalian latihan lagi. Aduh, saya belum pause lagi ini tadi. Oke, jadi ini dia. Untuk topik yang part 2-nya adalah kita akan berbicara tentang statement bersyarat dengan banyak cabang. Jadi pernyataan bersyarat dengan banyak cabang tuh kayak gimana sih? Kita akan membicarakannya. So, ada suatu contoh tugasnya begini. Ya, jadi kita disuruh untuk menulis sebuah program yang meminta input jumlah jatuh tempo dan waktu saat ini. Jika barang dibeli dari jam 10 hingga 12 pagi, jumlahnya berkurang 2 kali lipat. Jika dari jam 8 hingga 10 malam sebanyak 4 kali, dan jam long EVT dari 8 hingga 22, apa ini maksud? Ya, artinya tetap mungkin ya, tidak berkurang gitu. Gimana kita menyusunnya? Ya, kalau belum belajar yang operator bersarang tadi, kita mendapat menyusunnya seperti ini ya. Jadi, buat variabel namanya total dan waktu. Ini kita pakai fungsi integer sama input. Oke, kemudian sesuai dengan syarat yang ini, jika lebih dari, maksudnya lebih dari sama dengan mungkin ya, itu artinya dari jam 10 hingga jam 12, tolong nanti totalnya ini, total harganya mungkin ya, dibagi 2. Kemudian di print total yang baru ini. Kemudian if waktunya dari 20 hingga 22, tolong totalnya itu dibagi 4. Ya, karena mungkin di jam ini sedang rame-ramenya gitu ya. Jadi makanya banyak yang belanja sehingga totalnya dibagi 4. Dan terakhir if waktunya lebih dari 8, n kurang dari 10 atau di antara 8 dan 10, or di antara 12 dan 20, tolong totalnya itu enggak ada bonus sama sekali. Ya, jadi totalnya ya total gitu. Nah, sekarang gimana cara kita untuk membuatnya lebih singkat? Ternyata terkadang menjadi sulit untuk menggabungkan bagian dari suatu kondisi menjadi ekspresi. Betul. Apakah ada cara yang lebih mudah? Ada. Caranya adalah kita berkenalan dengan teman baru yang namanya elif. Saya nggak tahu elif ini apa, mungkin else if gitu ya. Tapi elif ini adalah jika kondisinya itu lebih dari 2 macam. Ya, seperti yang tadi tuh. Jadi kondisinya ini kan kalau kita menggunakan else di sini, else di sini, maka ya kita sarankan lagi. Tapi ternyata bisa langsung tuh elif kemudian else gitu. Ya. Begini, secara konsep begini. Kemudian kita terapkan di kasus yang sama, dia kurang lebih akan seperti total waktu if waktu di antara 10 sampai 12, totalnya bagi 2. Elif kalau di antara 20 hingga 22, tolong totalnya dibagi 4. Kemudian else artinya selain di jam ini, tolong totalnya tetap total. Artinya nggak ada bonus sama sekali. Begitu. Ya. Jadi ini apa yang akan dicetak misalnya. Hikam. Kalau Kak memasukkan datanya seperti ini. Jadi totalnya 1000, kemudian angkanya 9. Apa yang akan dicetak oleh program? Kam? Mana Hikam ini? Bingung, Kak. Masih bingung, oke. Masih. Jadi kalau kita memasukkan, bentar. Kalau kita memasukkan pertama di sini 1000, kemudian di waktu atau jamnya itu 9, maka dia akan masuk yang mana? Ini nggak mungkin, ya, karena waktunya itu 9 tidak mungkin lebih dari 10. Kemudian periksa ke yang kedua. Jadi yang kalian harus tangkap di sini, kita itu hanya menggunakan kata ini. Logika itu tetap logika gitu. Jadi tidak bisa diganti gitu. Kemudian waktunya tidak mungkin lebih dari 20 karena ini hanya 9 gitu. Kemudian pasti dia masuknya ke else. Tidak ada kondisi yang lainnya gitu. Ya, kalau dia else maka dia akan mencetak tetap 1000. Sekarang, Helga, kalau Kak yang ini gimana?
berapa yang bakal dicetak? Yang if, Kak. Yang Itu yang kalau yang itu 23 yang ini. else. Yang else ya. Betul ya yang ini karena ini dia tidak terpenuhi, tidak ada jam 23, kemudian di sini juga sampai 22 maka else. Jadi 1000 tetap ya. Mantap. Abim, kalau Kak cetak yang ini totalnya 1000, jamnya 15, berapa yang akan dikeluarkan program? Ya, berapa Bim? Yang Ayo. Yang 15 itu di mana? Ah, itu kata kuncinya dia masuk di sini atau di else gitu. Gimana Bim? else, Kak. Di else ya. Jadi dia ternyata belum sampai ke else Bim. Karena 15 itu bener ya. Kan Wah, bener. itu lebih dari 20. Mantap. Mantap ya. Wah, Kak yang salah ini. Jadi dia akan mencetak tetap 1000 ya kalau else. Ya, kalau 22 Mutia, kalau 22 kamu masukkan 22 dia masuk di mana? Yang di elif, Kak. Iya, betul ya yang di elif. Jadi dia nanti masuk ke sini. Jadi sehingga 1000 bagi 4 kurang lebih 225. Sorry, 250 ya, 1000 dibagi 4. Jadi total harga yang dibayar tuh ya 4 kali lebih rendah gitu ya. Begitu. Jadi itu saja ya. Jadi ini juga bisa ternyata dielifkan ya. Jadi program yang if tadi kita dapat menggunakan kata elif begitu. Jadi di sini contohnya susun program yang menawarkan hidangan untuk makan jika pengguna memasukkan sarapan, tawarkan bubur, jika makan malam tawarkan sup bakso, dalam kasus lain pancake dengan ikan. Artinya if sarapan maka bubur, kemudian elif makan malam maka sup bakso, dan else artinya selainnya maka pancake dengan ikan. Nah misalnya Kak, ada nih kondisional yang lain. Misalnya apa? Misalnya jika makan siang, kalau makan siang misalnya tulang rusuk gitu, maka elif lagi tulis ya. Jadi if, elif gitu. Kemudian else itu intinya yang terakhir. Gitu ya. Nah, ini kurang. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya ada banyak cara untuk memprogram konstruksi bersyarat. Yang pertama, operator bersyarat itu sendiri, kemudian operator bersyarat disarankan, kemudian operator bersyarat dengan banyak cabang. Ya, artinya if, elif itu tadi. Kemudian tugas apapun dapat diselesaikan melalui operator bersyarat standar. Tetapi bersarang memungkinkan kita untuk mengurangi jumlah verifikasi kode dan ya mungkin awalnya lebih masuknya itu yang if tadi ya. Mungkin lebih masuk itu, tapi nanti kalau kalian semakin mendalami coding, yang bersarang tuh lebih mudah, lebih enak lah gitu untuk dipakai. Kemudian beberapa cabang memudahkan untuk memeriksa kondisi yang tersedia. Ya, betul. Sekarang lanjut ke platformnya. Oke, ada yang mau share screen? Felix, lanjutkan aja ya. Supaya ini. Gimana, Lex? Suara Kak ribut nggak? Oke, gas. Gak suka nih. Ayo, Lex. Oke. Ya, kita selesaikan itu dulu. Ayo. Oke, yang bintang 2. Oke, ini harga ya sama yang tadi juga. Codingannya sama, harga 1 INT input. Jangan langsung print. Jangan langsung print, Lex. Aduh. Kenapa banyak nyamuk ya? Oke. Produk 1.2 jangan lupa. Ups, titik 2-nya dulu. Nah, Ctrl A. Langsung aja tuh Ctrl A, Ctrl V. Oke. Ganti pakai 2 sama 3. Nah, sekarang ini logikanya sedikit berbeda ya.
Ya sama sih sebenarnya kayak yang tadi, cuman lebih mudah dicerna lah ini. Ayo, if ini kan dia disuruh kita untuk jika jika 3 produk diperiksa di kasir dengan harga naik, maka promo ditampilkan. Jika diperiksa dengan urutan harga menurun, maka promo ditampilkan lagi tapi dibagi 3 gitu. Oke. Dalam kasus lain artinya else-nya ya, promo tidak ditampilkan. Oke, berarti if harga 1. Nah, ini secara berurutan aja langsung logikanya, if harga 1 lebih besar dari harga 2 gitu ya. Jangan ada sama dengan. Nah, gitu. Harga 2 lebih besar dari harga 3 atau pakai N aja ya. Jangan ada sarang. Enggak pakai. Kita pakai elif aja nih. N harga 2 lebih besar dari harga 3, maka tolong coba lihat contohnya, Lix, gambarnya. Kak mau lihat dijumlahkan dulu enggak ya? Coba klik. Oh, mungkin dijumlahkan dulu ya. Jumlahkan dulu semuanya. Berarti print jumlah yang enggak. Oh ya, boleh deh gitu. Print jumlah apa tadi katanya? Di gambarnya, Lix. Enggak, ada di gambarnya tuh. Nah, jumlah yang harus dibayar. Oh, print promo dulu, betul. Kemudian yang kedua, print jumlah yang harus dibayar. Itu total berarti ya. Total dibagi 2. Total dibagi 2. Karena kan ini yang untuk yang pertama. Sekarang untuk yang kedua. Bener nggak ya? Tapi 2144. Ya udah nanti aja lah diperiksa. Yang kedua, elif. Pakai elif. Elif harga 1 kurang dari harga 2. N harga 2 kurang dari harga 3. Maka yang di print pertama dapat promo juga. Print promo. Oh, jangan ada titik 2. Nah, masa total bagi 3 ya kalau dia dari kecil ke bawah. Oke, else-nya sekarang. Else-nya ya tidak ada promo ya, langsung aja jumlah yang harus dibayar itu total gitu. Oke, titik 2 mungkin total. Di atas ada titik 2 enggak, Lix? Jumlah yang harus dibayar yang di atas tuh. Yang di if sama elif. Ada titik 2 enggak? Coba lihat. Oh, ada. Oke. Coba sekarang Piran. 2144 127 39. 127 39. Wah, oh berarti harga tertinggi mungkin ya ini maksudnya. Coba deh kalau gitu harga 1 yang di total if, yang di if itu pakai harga 1. Bukan, yang di totalnya. Harga 1 dibagi 2 gitu. Nah, di situ. Jadi total tuh jangan gitu. Kemudian yang elifnya harga
Harga apa namanya? Harga 3. Ya, itu mungkin total ya tetap. Coba sekarang. Bisa? Ah, Kak tahu salahnya. Ini salahnya itu di sini. Apa namanya? Nggak usah ada else, itu yang pertama. Nggak usah ada else. Oh, jangan yang perinya itu jangan. Perinya itu disejajarkan aja sama elifnya. Sejajarkan sama elif. Iya, yang perin paling bawah tapi ya. Tapi harus ada else ya. Ini salah ya tadi. Masih belum benar ya? Gimana kalau kita ubah begini deh? Coba. Apa namanya? Kalau mengubahnya gini, print promo itu di setiap ya. Jadi di print yang kedua itu hapus aja. Print yang nah, bukan, yang ini maksudnya. Yang di if print kedua dihapus. Bukan yang itu. Yang di if dulu. Ya, itu dihapus dulu. Ganti menjadi total sama dengan total bagi 2. Oke. Sekarang yang di elif juga demikian, total sama dengan total dibagi, sama aja ya sebenarnya. Total sama dengan total dibagi 3. Nah, terakhir itu jumlah yang harus dibayar total. Nggak ada else. Print yang di elif juga dihapus aja ya. Nggak ada else, oke. Hapus saja. Hapus saja printnya. Bukan yang itu. Nah itu. Hapus saja itu. Nah, terus hapus baris yang kosong. Oke, else-nya juga dihapus saja. Sejajarkan print yang terakhir itu dengan elif. Nah, elif. Dengan elifnya. Satu lagi, nah gitu. Ini maksudnya gimana? Jadi nanti saat dia di logika if, otomatis harga tertinggi itu harga 1. Tolong totalnya dibagi 2. Karena dia berurutan dari yang tinggi ke rendah. Kalau dia ke elif, dia berurutan dari rendah ke tinggi. Tolong totalnya menjadi bagi 3. Nah, kalau dia nggak berurutan sama sekali, maka totalnya tetap total. Coba sekarang di print. 2144, 127, 3. Loh, kok tetap 115? 127, 39. Ada yang salah nih. Yang mana kira-kira salahnya ya? Udah dijadiin integer? Coba jangan pakai elif kalau gitu. Kita coba semua kemungkinan nih. Pakai if aja. Jangan disarankan. Nah, pakai if aja. Tapi harusnya lebih cocok. Ya, ayo kita coba semua kemungkinan aja lah. Nggak tahu juga nih, kenapa bisa 2144, 127, 39. Tinggi ke rendah. Oh, itu tinggi ke rendah itu dibagi ini. Dibagi 3, bukan dibagi 2. Salah kita di situ kayaknya. Ya, itu dibagi 3 ya. Nah, kemudian itu dibagi. Itu salahnya.
127 3. Nah, baru betul Lix. Aduh. Ya, itu pakai elip juga boleh ya. Pakai else juga boleh. Coba sekarang dari kecil ke besar gitu. Dari kecil ke besar. Dari kecil 39, 127, oke. Kemudian 2144. Tapi kok belum benar juga ya. Udah benar ya. Jadi coba gini aja deh. Apa namanya, Lex? Pakai elip deh. Yang di yang kedua. Dihentikan dulu tuh. Kok bisa ya? Kemudian else deh. Di yang terakhir tuh else print gitu. Aneh banget nih codingannya. Padahal udah benar output kita. Bisa? Oh, iya, else-nya dihapus saja. Aduh, maaf. Else-nya dihapus. Nah, baru dia logis. Coba. Tapi kok salah ya? Aduh. Udah bener ya, Lex ya? Apa kira-kira yang salah, teman-teman? Coba. Mungkin ada salah huruf. Tapi Felix sudah nulisnya benar kok ya. Harga INT info total. IP harga 1. Coba Alex, berkreasi. Mungkin Kak yang kurang tepat. Aneh ya ini programnya. Harusnya ini udah bener ya. Bisa? Nggak bisa ya? Coba sama nggak codingan kita, Lex? Coba lihat chat. Sama ya? Oh itu tuh print yang paling akhir tuh di ini. Jangan, bukan. Udah bener tuh di paling print yang akhir tuh dikebawahin. Itu Kak yang salah itu. Nah, coba disejajarkan sama if terus. Sejajarin sama if. Bukan. Di yang nah gitu. Oh, jangan jangan gitu. Itu tuh print promonya tetap di dalam if. Nah, itu yang itu benar Lex, yang paling bawah. Di 23 itu disejajarin aja coba. Sejajarin. Nah, gitu. Sekarang coba komen dulu program Felix, coba. Tahu cara komen secara langsung semuanya? Tekan kontrol, jangan gitu Lex. Nih Kak, kontrol plus gini, sesudah diblok gitu, miring kanan. Nah, mantap. Jadi nanti kalau Felix membuat project kan banyak tuh, nggak mungkin satu-satu yang di ini. Mana? Ayo coba di run.
Aneh banget ya. Kok nggak bisa? Wah, dia error. Coba refresh. Kok aneh ya? Coba. Aneh banget nggak bisa nih. Wah, kalau gitu ya udah dah. Lanjut aja dah ke soal selanjutnya. Ke yang bagian 2, Lex. Nggak apa-apa itu nanti. Aduh, bisa gitu ya. Oke, nomor 1. Oke, nggak apa-apa, Lex. Lanjut aja kalau udah dijawab. Nomor 4 langsung. Udah lebih nih. Ayo, bentar lagi ya teman-teman. Ini satu soal lagi ya. Kalau kalian tidak keberatan. Oke, ini gimana? Masukkan kategori. Oh, perbaiki kesalahan doang, Lex. Ayo, Lex. Nah, itu titik 2. Kemudian mungkin else-nya harus ini ya. Di sejajar sama if. Jadi mungkin ini nggak pakai sarang ya. Karena kita udah punya elif gitu. Kemudian else-nya juga demikian. Nice. Apalagi yang bisa diubah? Oke. Mencapai penjualan. Penjualan. Nah, nice. Oke, Lex. Ini Kak, gimana teman-teman? Mau dilanjut atau diudahi? Ini udah lebih nih. Kak, takutnya kalian ada kegiatan lain ya karena malam. Gimana? Helga, Abim, Ikam, nggak apa-apa kalau kita istirahat. Aku ngikut Kak. Abim gimana, Bim? Grace, Ikut Kak. Ikam, Rafif, Rio, Mutia, Felix. Oh ya udah jelas dia yang share screen kok. Nggak mungkin. Ya, saya nggak berat menyetop ya sebenarnya. Gimana, Mutia? Kalau ya nanti rekamannya Kak bagikan ya, nanti Kak bagikan sama ini Kak minta lagi minta maaf. Kak mau menulis untuk semua jawaban ya dari yang pertama sampai yang kedua. Karena siapa tahu kalian butuh dan nanti Kak sebarkan. Tapi ya Sabtu Minggu ternyata Kak full lagi minggu ini. Jadi nggak bisa ya. Maaf banget. Gimana Grace? Rio? Ya maksud Kak kalau gimana yuk? Ya kalau mau istirahat boleh live dulu ya. Jadi ini mungkin Kak stop recordingnya nanti sebagai laporan bahwa kita sudah mencapai targetnya. Oke? Silakan ya boleh